Namanya Bu Melisa Anggraeni. Usianya 49 tahun. Dia bukan orang sembarangan, istri dari bos di tempatku bekerja, sebuah kantor yang cukup besar dan terpandang di kota ini. Siapa sangka, dari sekian banyak orang yang lalu lalang dalam hidupku, justru dia yang akhirnya menjadi pelanggan tetapku. Tunggu dulu, pelanggan tetap apa? Kisah ini bukan sekadar cerita biasa. Ini tentang sesuatu yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Tentang bagaimana takdir mempertemukan aku dengan istri bosku dalam cara yang begitu unik. Daripada penasaran, biar ku ceritakan semuanya dari awal. Namaku Andre, 31 tahun. Sebagai seorang karyawan di sebuah perusahaan besar, sebenarnya gajiku sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tapi aku bukan tipe orang yang puas dengan cukup. Aku belum berkeluarga, masih banyak keinginan yang ingin ku kejar. Gaya hidup yang nyaman, kesenangan, dan tentu saja, sedikit petualangan di sela-sela rutinitas kantorku. Maka, ketika seseorang menawariku pekerjaan sampingan yang cukup unik, aku menerimanya tanpa banyak berpikir. Tugasku sederhana, menjadi teman bagi wanita-wanita yang membutuhkan seseorang untuk menghabiskan waktu, mendengarkan mereka, membuat mereka merasa diperhatikan. Aku bukan penggoda, bukan juga pria murahan. Aku hanya seseorang yang mengerti bagaimana memperlakukan wanita dengan baik, terutama mereka yang, entah karena kesibukan suami atau kehidupan pernikahan yang hambar, mulai merasa sepi. Setiap sore, setelah jam kerja berakhir, aku selalu siap menerima orderan. Malam-malamku jarang sepi. Aku sudah bertemu banyak wanita, istri para pengusaha, sosialita, wanita-wanita kesepian yang mencari sesuatu yang tak mereka dapatkan di rumah. Tapi siapa sangka, suatu hari, aku justru bertemu dengan seseorang yang tak pernah kuduga sebelumnya. Bu Melisa. Ya, Bu Melisa, istri dari bosku sendiri. Pertemuan itu terjadi secara kebetulan. Aku dikenalkan pada wanita itu dalam sebuah acara. Dan begitu pertama kali mata kami bertemu, ada sesuatu yang langsung terasa klik. Sebagai seseorang yang sudah sering berhadapan dengan istri-istri pria kaya, aku bisa membaca ekspresi dan bahasa tubuh mereka dengan cukup baik. Dari caranya tersenyum, dari sorot matanya yang seolah menyimpan sesuatu, aku bisa menebak satu hal, wanita ini kesepian. Tentu saja, itu hanya dugaanku. Tapi aku sudah cukup lama menjalani dunia ini untuk tahu kapan seorang wanita merasa tidak mendapatkan cukup perhatian. Bukan sekadar materi, tapi sesuatu yang lebih dalam dari itu. Dan begitulah awal mula kisah ini dimulai. Aku masih ingat betul malam itu. Bosku sedang berada di luar negeri untuk urusan bisnis, meninggalkan kantor selama beberapa hari. Biasanya, saat seperti ini, kantor terasa lebih santai, tidak ada tekanan dari atasan langsung. Malam itu, seperti biasa, aku menunggu orderan dari perantara yang selama ini mengatur jadwalku. Pekerjaan sampingan yang kulakukan bukan hal yang biasa, tapi juga bukan sesuatu yang terlalu kotor menurut pandanganku. Aku hanya menyediakan hiburan, menjadi teman bagi wanita-wanita kaya yang ingin menghabiskan malam dengan seseorang yang bisa membuat mereka merasa diperhatikan. Aku sudah terbiasa dengan ritme ini. Biasanya, pesanan datang tanpa banyak drama. Aku datang, bersikap ramah, menemani mereka menikmati malam, lalu semuanya berakhir begitu saja. Tapi malam itu, sesuatu yang sama sekali tak terduga terjadi. Bu Melisa. Aku bahkan masih bisa mengingat jelas bagaimana dadaku tiba-tiba terasa sesak begitu menyadari kehadirannya di sana. Malam itu, dia datang bersama dua temannya. Mungkin sekadar ingin mencari hiburan, mungkin ingin merasakan sensasi baru saat suaminya pergi. Dan tanpa sepengetahuannya, juga tanpa sepengetahuanku, dia dipertemukan denganku. Dunia ini ternyata sempit. Saat mataku bertemu dengan matanya, waktu seakan berhenti. Aku melihat keterkejutan di wajahnya, dan aku yakin ekspresi yang sama juga tergambar di wajahku. Kami saling terdiam, seolah otak kami sedang memproses kenyataan yang begitu absurd ini. Tidak ada yang menyangka pertemuan ini akan terjadi. Tidak aku, tidak dia. Ingin rasanya aku berbalik dan pergi,
masuk ke dalam mobilku dan melarikan diri dari situasi canggung ini. Tapi aku tahu itu bukan pilihan. Jika aku pergi begitu saja, perantaraku pasti akan kecewa, dan lebih buruk lagi, aku mungkin akan dicoret dari daftar mereka. Itu artinya, pekerjaanku di dunia ini akan berakhir. Dan sejujurnya, aku tidak siap untuk itu. Satu-satunya harapanku saat itu adalah dia tidak memilihku. Karena selain Bu Melisa dan dua temannya, malam itu juga ada dua pria lain selain aku. Pria-pria yang juga dikirim oleh perantara yang sama. Aku hanya bisa berharap dia lebih tertarik pada salah satu dari mereka. Tapi kenyataan tidak selalu berjalan seperti yang kita inginkan. Malam itu semakin terasa ganjil. Saat perantara mulai memperkenalkan kami satu persatu, aku bisa merasakan tatapan Bu Melisa yang begitu intens tertuju padaku. Ada sesuatu dalam sorot matanya, sesuatu yang sulit kuterjemahkan. Itu bukan sekadar keterkejutan karena bertemu denganku, tapi ada sesuatu yang lebih dalam, lebih rumit. Aku menundukkan pandanganku, berusaha menghindari kontak mata dengannya. Wajahku terasa panas, dan tanpa sadar aku menelan ludah, berusaha tetap tenang. Tapi keheningan di antara kami terlalu mencolok, hingga aku bisa merasakan udara di sekitar menjadi lebih berat. Dan saat itu juga, sesuatu terjadi yang membuat jantungku seakan berhenti berdetak. Tanpa memberi kesempatan pada teman-temannya untuk memilih lebih dulu, Bu Melisa langsung menunjukku. Seketika, aku merasa seperti tertimpa sesuatu yang berat. Dadaku bergemuruh, pikiranku kalut. Apa yang barusan terjadi? Kenapa dia memilihku? Dari semua pria yang ada di ruangan ini, kenapa harus aku? Sungguh, aku tidak pernah membayangkan situasi seabsurd ini. Aku berusaha tetap tenang, tapi otakku sibuk menganalisis semua kemungkinan buruk yang bisa terjadi. Bagaimana kalau ini jebakan? Bagaimana kalau setelah ini dia melaporkan aku ke suaminya? Bagaimana kalau aku kehilangan pekerjaanku karena hal ini? Atau lebih buruk lagi, bagaimana kalau ini malah berakhir dengan cara yang tidak pernah kubayangkan sebelumnya? Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Dalam hati, aku hanya bisa berharap. Semoga saja, aku tidak sedang menggali lubang untuk diriku sendiri. Malam itu, kami berenam melaju menuju tempat hiburan yang sudah dipilih. BMW milik Bu Melisa melaju mulus di jalanan kota, lampu-lampu neon berpendar di kaca depan, menciptakan bayangan warna-warni di dashboard mobil. Di belakang, kedua teman Bu Melisa sudah larut dalam canda tawa bersama dua pria lain yang dikirim oleh perantara kami. Mereka seolah tidak peduli pada atmosfer canggung yang menggantung di kursi depan, antara aku dan Bu Melisa. Sejak kami masuk ke mobil, tidak ada satupun kata yang keluar dari mulut kami. Aku melirik ke arahnya beberapa kali, tetapi dia hanya menatap lurus ke depan, bibirnya sedikit mengatup, seakan-akan ada banyak hal yang ingin dia katakan, tetapi tertahan di ujung lidahnya. Aku sendiri tidak tahu harus berkata apa. Situasi ini terlalu absurd untuk dihadapi dengan santai. Biasanya, aku bisa dengan mudah menyesuaikan diri dengan klien manapun, bersikap ramah, menciptakan suasana nyaman. Tapi kali ini berbeda. Kali ini, yang duduk di sampingku adalah istri bosku sendiri. Dan dia yang memilihku. Jika aku tidak sedang memegang kemudi, mungkin aku sudah berkeringat dingin sejak tadi. Untungnya, karena Bu Melisa memintaku untuk menyetir mobilnya, setidaknya ada alasan bagi kami berdua untuk tetap diam. Paling tidak, bagi teman-temannya, diamnya dia bisa dianggap sebagai bentuk kesopanan. Tak ingin mengganggu konsentrasiku. Perjalanan terasa panjang, padahal seharusnya tidak sejauh itu. Begitu sampai di tempat hiburan, aku menghela napas lega, seakan baru saja keluar dari ruangan yang penuh tekanan. Musik menghentak, lampu-lampu warna-warni berputar di langit-langit, dan suasana ramai langsung menyambut kami. Teman-teman Bu Melisa langsung larut dalam euforia malam. Mereka memesan minuman, tertawa, dan mulai menggoda pasangan masing-masing. Aku bisa saja ikut bersikap profesional dan memainkan peranku seperti biasa, membawa suasana lebih hidup, mengajak Bu Melisa menikmati malam ini seperti yang seharusnya. Tapi anehnya,
Aku tidak bisa. Aku masih terjebak dalam kebingungan yang sama, begitu juga dia. Bahkan saat lagu kesukaanku mengalun, aku tetap tak bisa menggerakkan kakiku untuk melantai. Seharusnya, ini adalah momen untuk mencairkan suasana. Seharusnya, aku bisa berdiri dan menarik Bu Melisa ke lantai dansa, membuatnya melupakan kecanggungan ini. Tapi dia juga tetap diam, tidak mengambil inisiatif. Dan aku terlalu takut untuk melangkah lebih jauh. Aku tahu, jika saja dia mengajakku, aku tak akan mampu menolaknya. Tapi dia tidak melakukannya. Dan malam itu pun terus berjalan, dengan ketegangan tak kasat mata yang tetap menggantung di antara kami berdua. Malam semakin larut saat kami berenam meninggalkan tempat hiburan. Lampu-lampu kota mulai redup, hanya menyisakan cahaya temaram dari gedung-gedung yang masih menyala. Pukul 23, kami tiba di hotel yang letaknya hanya bersebelahan dengan tempat hiburan tadi. Semua berjalan sesuai rencana bagi mereka yang sudah terbiasa dengan dunia ini. Teman-teman Bu Melisa terlihat semakin akrab dengan pasangan masing-masing, bercanda dan tertawa tanpa beban. Mereka seperti sudah tahu apa yang akan terjadi setelah ini, mengalir saja, menikmati malam seperti biasa. Tapi aku masih terjebak dalam dilema yang tak kunjung mereda. Saat kami memasuki kamar masing-masing, kekakuan yang sejak awal menggantung di antara aku dan Bu Melisa bukannya mencair, justru semakin membeku. Aku berdiri canggung di ambang pintu, sementara dia duduk di tepi ranjang, menunduk, seakan-akan sedang memikirkan sesuatu yang tak bisa dia utarakan. Aku tidak tahu harus memulainya dari mana. Di satu sisi, aku harus profesional. Ini adalah pekerjaanku, dan aku tahu bagaimana seharusnya bersikap dalam situasi seperti ini. Tapi di sisi lain, wanita di hadapanku ini istri bosku sendiri. Bagaimana kalau besok semua ini terungkap? Bagaimana kalau aku kehilangan pekerjaanku? Ruangan terasa sunyi selama beberapa saat, hingga akhirnya suara lirihnya memecah keheningan. Andre, aku nggak nyangka kalau kita bisa bertemu dalam keadaan yang seperti ini. Nada suaranya datar, tetapi aku bisa merasakan gelombang perasaan yang tersembunyi di baliknya. Aku menelan ludah, berusaha menenangkan diriku yang sejak tadi diliputi kegugupan. Keringat dingin mulai membasahi telapak tanganku. Ini adalah kebiasaanku ketika aku merasa terjebak dalam situasi yang sulit. Saya juga Bu, jawabku singkat, hampir tanpa ekspresi. Dia menoleh ke arahku, menatapku dengan sorot mata yang sulit kubaca. Ada kegelisahan di sana, tetapi juga sesuatu yang lain, sesuatu yang tak ingin kuartikan terlalu jauh. Selanjutnya gimana nih? Tanyanya, entah benar-benar bingung atau hanya sekadar berpura-pura untuk mencairkan suasana. Aku menarik napas dalam, mencoba merangkai kata yang tepat. Terserah ibu saja, saya ikut. Tapi tolong Bu, jangan sampai suami ibu tahu. Bisa-bisa saya dipecat olehnya. Dia menatapku lekat, lalu tertawa kecil. Tawa yang tidak benar-benar mencerminkan kegembiraan. Ada sedikit kegetiran di sana. Kamu ini bagaimana sih Andre? Katanya pelan. Justru ibu yang minta tolong sama kamu. Jangan sampai suami ibu tahu masalah ini. Kalau sampai ibu dipecat dari istrinya, ibu mau kemana? Kami saling diam untuk beberapa saat. Kemudian, tanpa banyak kata, kami akhirnya mencapai kesepakatan yang hanya bisa dibuat oleh dua orang yang terjebak dalam situasi seperti ini. Sebuah janji. Janji bahwa tidak ada yang boleh tahu tentang malam ini. Dan malam itu pun menjadi awal dari sesuatu yang harus tetap terkubur dalam rahasia. Malam semakin sunyi, hanya terdengar suara pendingin ruangan yang berhembus pelan di dalam kamar hotel. Bu Melisa bangkit dari tempat duduknya, langkahnya pelan tapi pasti. Aku bisa merasakan tubuhku semakin tegang saat dia mendekat, lalu duduk di sampingku. Jarak di antara kami begitu dekat hingga aku bisa merasakan aroma parfumnya yang lembut, bercampur dengan sesuatu yang lain, sesuatu yang lebih personal, lebih intim. Aku menelan ludah. Jantungku berdetak lebih cepat dari biasanya. Anehnya,
Ini bukan pengalaman pertamaku dalam situasi semacam ini. Bahkan mungkin sudah ratusan kali. Aku sudah terbiasa menghadapi berbagai macam wanita. Wanita kesepian, wanita haus perhatian, wanita yang hanya ingin merasakan sesuatu yang berbeda dari rutinitas mereka. Biasanya, aku bisa dengan mudah menyesuaikan diri, menjalankan peranku tanpa banyak berpikir. Tapi malam ini, berbeda. Ini bukan sekadar pekerjaan biasa. Ini bukan sekadar pertemuan tanpa arti yang akan kulupakan begitu saja. Ini istri bosku. Dan aku tahu, sejak awal, ini adalah garis yang tidak seharusnya kulewati. Tapi Bu Melisa tidak ragu. Perlahan, dia mulai berbicara, suaranya lembut, tapi penuh keyakinan. Dia memberi isyarat, mengungkapkan dengan cara yang halus apa yang dia butuhkan malam ini. Tidak ada kebimbangan dalam tatapannya, hanya ada keinginan yang jelas, sesuatu yang mungkin sudah lama dia pendam. Dan aku tahu apa yang harus kulakukan. Dengan segala pengalaman yang kumiliki, aku yakin bisa memberikan apa yang dia cari malam ini. Karena sejak awal, aku sudah menduga ini semua, bahwa dia adalah wanita yang tidak mendapatkan cukup dari suaminya. Buktinya, malam ini, dia mencarinya di tempat lain. Jika boleh jujur, sejak pertama kali mengenal Bu Melisa, aku memang sudah merasakan ketertarikan yang sulit dijelaskan. Ada sesuatu dalam dirinya, entah pesona, entah aura kedewasaannya, yang membuatku ingin lebih dekat. Tapi saat itu, mana mungkin aku berani? Dia adalah istri bosku, seorang wanita yang seharusnya tak tersentuh oleh siapapun selain suaminya. Namun malam ini, semua batasan itu runtuh. Bu Melisa sendiri yang memberiku ruang, memberiku peluang yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Dan aku, mana mungkin aku menyia-nyiakannya? Menit-menit berikutnya, semua hal yang seharusnya kupikirkan lenyap begitu saja. Lupa bahwa dia adalah istri orang. Lupa bahwa suaminya adalah bosku. Lupa akan risiko yang mungkin terjadi di kemudian hari. Yang ada di pikiranku saat itu hanyalah satu hal. Aku kembali pada duniaku. Dunia di mana aku tahu peranku. Dunia di mana aku paham apa yang harus kulakukan. Aku hanyalah seorang pria yang sedang bekerja secara profesional, memastikan bahwa klien mendapatkan apa yang mereka cari. Dan Bu Melisa, aku harus mengakui bahwa dia adalah wanita yang begitu sabar dan romantis. Ada kelembutan dalam setiap gerakannya. Ada sesuatu yang berbeda dari klien-klien yang pernah kutemui sebelumnya. Tapi baru saja aku bersiap untuk membawa semuanya ke tahap yang lebih dalam. Momen di mana tidak ada lagi sekat di antara kami. Tiba-tiba suara nyaring dari telepon memecah keheningan. Bu Melisa terdiam, lalu menghela napas panjang sebelum akhirnya meraih ponselnya dengan gerakan malas. Aku menahan napas, menunggu reaksinya. Dari ekspresinya yang sedikit jengkel, aku tahu bahwa panggilan itu bukan sesuatu yang dia harapkan. Dan benar saja, suara dari seberang telepon ternyata berasal dari temannya. Rupanya, mereka telah lebih dulu menyelesaikan babak penyisihan. Sementara kami baru saja akan memulai. Aku hanya bisa tersenyum miris dalam hati. Malam ini ternyata masih penuh kejutan. Bu Melisa masih menempelkan ponselnya di telinga, wajahnya tampak sedikit kesal. Dari nada suaranya, aku bisa menebak bahwa temannya di seberang sana menanyakan satu hal yang cukup menentukan. Apakah mereka akan lanjut hingga pagi? Sebelum menjawab, dia menoleh padaku. Gimana Andre? Lanjut atau enggak? Aku menarik napas, berusaha menenangkan gejolak yang masih berkecamuk di dalam dada. Aku tahu seharusnya aku berpikir lebih jauh, mempertimbangkan segala risikonya. Tapi pada titik ini, aku hanya bisa menjawab dengan kalimat yang sudah terlalu sering kuucapkan dalam pekerjaanku. Terserah ibu saja. Tanpa berpikir panjang, Bu Melisa kembali ke telepon dan memberikan jawaban tegas. Ya, kita lanjut. Tak lama setelahnya, telepon itu ditutup, dan dia menghela napas pelan. Wajahnya masih sedikit kesal karena gangguan tadi, tapi hanya dalam hitungan detik, ekspresi itu menghilang, tergantikan dengan sesuatu yang lain. Dia menatapku. Tatapan yang berbeda.
Tatapan yang menyeratkan banyak hal yang tak terucap. Aku membalas tatapan itu, dan untuk pertama kalinya dalam sepanjang karierku, aku merasa berbeda. Aku sudah terbiasa menghadapi wanita-wanita kaya yang mencari pelarian, mencari sesuatu yang bisa mengisi kekosongan dalam hidup mereka. Biasanya, aku tidak terlalu peduli. Aku profesional, aku tahu batasannya. Tapi malam ini, sesuatu terasa aneh. Ada sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan transaksional. Ada sesuatu dalam tatapan Bu Melisa yang membuatku merasa bahwa ini bukan hanya sekadar pekerjaan. Degup jantungku semakin keras. Semakin jauh kami melangkah malam itu, semakin aku sadar bahwa aku benar-benar telah mencurangi bosku sendiri. Seorang pria yang begitu percaya padaku. Seorang pria yang tidak pernah tahu bahwa istrinya, wanita yang kini ada di hadapanku, memilih untuk bersamaku malam ini. Meskipun ini semua berawal dari ketidaksengajaan, pada akhirnya, aku tetap melakukannya. Tapi rasa bersalah itu, malam itu, semuanya terkalahkan oleh kebahagiaan yang tak pernah kuduga akan kurasakan. Dan untuk pertama kalinya, aku tak lagi merasa segan pada Bu Melisa. Berdua kami terus mengayuh, menyeberangi lautan luas yang indah, tanpa tepian. Semua yang ada di sekitar kami menghilang, seakan dunia hanya milik kami berdua. Beberapa menit kemudian, akhirnya kami sampai di seberang. Dengan napas tersengal dan perasaan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Seperti petualangan yang mencapai puncaknya, hanya berselang beberapa detik setelah Bu Melisa menumpahkan segalanya, aku pun menyusulnya. Lalu, hening. Tak ada suara selain deru napas kami yang perlahan mulai mereda. Aku menatap langit-langit kamar hotel yang bercahaya temaram, sementara pikiranku mengembara, bertanya-tanya. Apa yang sedang berkecamuk dalam benak Bu Melisa saat ini? Apakah dia menyesal? Apakah dia bertanya-tanya bagaimana bisa semuanya terjadi begitu saja? Hanya dia yang tahu jawabannya. Bagiku sendiri, yang terpenting adalah satu hal. Tugasku malam ini sudah kulaksanakan. Dan lebih dari itu, malam ini, aku mendapatkan sesuatu yang selama ini hanya bisa kubayangkan dari kejauhan. Istri bosku, wanita yang pernah kupikir takkan pernah bisa kusentuh. Malam ini, dia ada di sampingku. Dan meskipun semua ini terjadi di luar kehendak kami sejak awal, pada akhirnya, kenyataan telah menuliskan takdirnya sendiri. Jarum jam di meja nakas telah melewati pukul 12 malam, ketika suara telepon kembali memecah kesunyian. Bu Melisa yang masih berbaring di sampingku menghela napas pelan sebelum akhirnya mengulurkan tangan, meraih ponselnya dengan enggan. Dari nada suaranya, aku bisa menebak bahwa panggilan itu berasal dari seseorang yang cukup dekat dengannya. Hei, kamu yang kesini atau aku yang kesana? Si kampret satu itu sudah pulang soalnya. Suara perempuan dari seberang terdengar samar di telingaku. Aku hanya bisa menangkap potongan-potongan kalimatnya, tanpa benar-benar mengerti maksudnya. Bu Melisa tidak langsung menjawab. Dia hanya menatap langit-langit kamar dengan mata yang sedikit sayu sebelum akhirnya berkata, Kali ini nggak bisa Risa. Kita sendiri-sendiri saja deh. Jawaban itu rupanya tak memuaskan si penelepon. Kok kamu gitu sih? Mentang-mentang dapat yang ganteng terus nggak mau berbagi? Kawan macam apa itu? Aku mengernyit, semakin tak paham dengan arah pembicaraan mereka. Tapi sesuatu dalam nada suara perempuan bernama Risa itu membuatku merasa tak nyaman. Setelah beberapa detik keheningan, Bu Melisa menutup teleponnya dan menoleh ke arahku. Tatapannya seakan menyimpan sesuatu yang sulit diutarakan. Teman ibu mau kesini, katanya pelan. Aku mengerutkan dahi. Memang sudah selesai? Mau check out ya? Malam-malam begini? Tanggung amat, tanyaku, masih berusaha memahami situasinya. Bu Melisa menggeleng pelan. Enggak, teman ibu mau pindah, bergabung ke sini. Aku semakin bingung. Pindah? Bergabung? Terus? Dia menelan ludah, lalu menghembuskan napas panjang sebelum akhirnya mengucapkan sesuatu yang membuat kepalaku sedikit pening. Terus, ya, tidur di sini, berempat.
Aku memandangnya dengan tatapan tak percaya, sementara ekspresi wajahnya menunjukkan sesuatu yang belum pernah kulihat sebelumnya. Perpaduan antara rasa bersalah dan ketidaknyamanan. Seolah dia sendiri pun tak menyangka bahwa semuanya akan sampai ke titik ini. Maaf ya, ibu telah membawamu ke situasi seperti ini. Ucapnya dengan suara pelan, nyaris seperti bisikan. Aku menghela napas panjang, mencoba mengendalikan pikiranku yang berputar tak menentu. Sebenarnya, aku tidak keberatan. Hal seperti ini sudah sering terjadi dalam pekerjaanku, dan aku sudah terbiasa menghadapi situasi semacam ini. Tapi kali ini, ada sesuatu yang membuatku enggan, sesuatu yang menjadi penghalang, dan aku tahu persis apa itu. Bu Melissa. Bersamanya, aku merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan sekadar hubungan transaksional biasa. Ada perasaan lain yang, entah mengapa, membuatku ingin menjaga kesan tertentu di hadapannya. Menjaga image. Mungkin terdengar aneh bagi seseorang dengan pekerjaanku, tapi aku benar-benar merasa tak ingin terlihat seperti pria yang terlalu mudah terlibat dalam hal ini. Di luar itu, ada hal lain yang cukup mengejutkanku. Selama ini, Bu Melissa yang kukenal di kantor dan di rumahnya selalu tampak begitu pendiam dan anggun di depan suaminya. Aku tak pernah membayangkan bahwa di balik sosoknya yang kalem dan terlihat patuh itu, dia ternyata memiliki sisi lain. Seorang petualang yang menjalani kehidupan rahasia bersama teman-temannya. Sungguh jauh dari citra yang selama ini dia perlihatkan. Aku tersenyum kecil, mencoba menyembunyikan segala kebingunganku. Terserah ibu sajalah. Toh, ibu bosnya malam ini, ujarku, mencoba bersikap santai. Aku ingin terlihat seolah ini adalah pengalaman pertamaku dalam situasi seperti ini. Setidaknya, aku tak ingin Bu Melissa tahu bahwa aku sudah sering melakukannya. Dia menatapku lama sebelum akhirnya berkata, Andre, kamu boleh menolak kok. Bebas. Paling resikonya nanti ibu dijauhi teman-teman dan dibilang egois. Aku tertawa kecil, berusaha mencairkan suasana. Jangan sampai ibu ditinggal teman-teman hanya karena masalah begini. Malu kan? Bu Melissa tersenyum tipis, tetapi ada sesuatu dalam ekspresinya yang terasa janggal. Ada keraguan di sana. Sebenarnya, ibu nggak rela kalau kamu harus dengan orang lain. Tapi, semua terserah kamu deh. Kata-katanya membuatku terdiam sejenak. Ada perasaan aneh yang menyelimutiku. Aku bisa saja menolak, tapi pada akhirnya, apa bedanya ini dengan yang sudah sering kulakukan sebelumnya? Aku menarik napas dalam, lalu mengangguk. Oke Bu, saya siap. Sesaat, mata kami bertemu. Ada sesuatu dalam sorot matanya. Sebuah perasaan yang sulit kuterjemahkan. Dan kemudian, dia menghela napas pelan sebelum akhirnya menghubungi temannya, memberikan izin untuk datang. Risa, kamu kesini saja deh. Suara Bu Melissa terdengar begitu datar saat dia akhirnya mengambil keputusan. Aku hanya bisa menghela napas pelan. Bagaimanapun, aku tahu bahwa dalam pekerjaanku, tidak ada ruang untuk menolak terlalu banyak. Pada akhirnya, aku harus tetap profesional, meskipun ada sesuatu dalam hatiku yang terasa berat kali ini. Tanpa berkata apa-apa lagi, aku bangkit dari tempat tidur dan menuju kamar mandi. Setidaknya, aku butuh waktu sebentar untuk menata pikiranku. Begitu aku menyalakan keran dan membiarkan air dingin mengalir di telapak tanganku, aku menatap bayanganku di cermin. Wajahku masih tampak sama, tenang, tanpa ekspresi yang berarti. Tapi di dalam benakku, aku tahu bahwa malam ini terasa berbeda. Bukan karena apa yang akan terjadi, tetapi karena dengan siapa aku mengalaminya. Bu Melissa, seorang wanita yang selama ini kukenal dengan citra sempurna, istri seorang pria berkuasa yang selalu terlihat terhormat. Tapi sekarang, dia ada di sisi lain kehidupannya. Dunia yang penuh rahasia, jauh dari sorotan suaminya, jauh dari kesan anggun yang biasa dia tunjukkan. Dan aku hanyalah seorang pria yang kebetulan terlibat di dalamnya. Aku menghela napas panjang, membasuh wajahku dengan air dingin sebelum akhirnya keluar dari kamar mandi. Saat aku kembali ke ruangan, dia sudah di sana.
Teman Bu Melisa, Risa. Wanita itu berdiri di dekat pintu, mengenakan gaun malam berwarna merah yang membalut tubuhnya dengan sempurna. Dari cara dia tersenyum saat melihatku, aku tahu dia sudah sering berada dalam situasi seperti ini. Akhirnya kita ketemu juga. Katanya dengan nada yang dibuat menggoda. Aku hanya tersenyum tipis. Sementara dari sudut mataku, aku melihat Bu Melisa menatapku dengan ekspresi yang sulit diartikan. Aku tak tahu apa yang sedang dia pikirkan. Tapi satu hal yang pasti, malam ini belum benar-benar berakhir. Seiring waktu berlalu, suasana di dalam kamar berubah. Basa-basi singkat mengisi udara sebelum akhirnya malam membawa kami ke dalam pusaran kisah yang semakin sulit untuk dipahami. Aku, Bu Melisa, dan Risa, bersama satu pria lain yang baru benar-benar kusadari keberadaannya, memulai perjalanan yang, bagi sebagian orang, mungkin adalah malam penuh gairah. Aku melirik ke arah Bu Melisa. Dia tersenyum, tapi ada sesuatu dalam sorot matanya yang berbeda. Bukan sekadar hasrat, bukan sekadar keinginan. Ada sesuatu yang lebih dalam di sana. Dan itu, anehnya, membuatku semakin tenggelam dalam pusaran yang tak lagi bisa kuhindari. Malam terus berlanjut. Kami berempat mengarungi jalanan yang berliku-liku, membiarkan ritme malam membawa kami semakin jauh ke dalam perjalanan ini. Aku sungguh tak menyangka. Bu Melisa, wanita yang selama ini kukenal sebagai sosok pendiam, anggun, dan selalu menjaga wibawa di hadapan suaminya, ternyata menyimpan sisi lain yang tak pernah kubayangkan. Di balik sorot matanya yang selama ini tampak tenang, tersembunyi gelora yang begitu besar. Di bawah cahaya redup kamar hotel malam itu, aku melihatnya dalam wujud yang berbeda. Bukan lagi sebagai istri bosku. Bukan lagi sebagai wanita yang selalu duduk anggun di acara-acara formal, mendampingi suaminya dengan sikap patuh. Tidak. Malam ini, dia adalah dirinya sendiri. Dan kehebatannya. Sungguh, aku tak pernah menduga bahwa dia bisa seperti ini. Saat malam semakin larut dan keheningan mulai merayap masuk, aku tahu bahwa semuanya hampir berakhir. Bu Melisa duduk di tepi tempat tidur, merapikan rambutnya yang sedikit berantakan. Ekspresinya tenang, tapi sorot matanya mengatakan sesuatu yang lain, sesuatu yang tak ingin dia akui secara langsung. Dia meraih tasnya, mengeluarkan beberapa lembar uang ratusan ribu dalam jumlah yang tak sedikit, lalu menyerahkannya padaku. Andre, anggap saja apa yang kita lakukan barusan itu hanya sekadar bisnis, dan tidak ada yang berubah di antara kita, termasuk pekerjaan kamu. Kamu ngerti kan? Nada suaranya datar, hampir tanpa emosi. Aku menerima uang itu tanpa banyak bicara, hanya mengangguk sebagai jawaban. Aku paham maksudnya. Ini hanya bagian dari pekerjaanku. Tidak lebih. Tak ada yang berubah. Tak ada yang perlu dikenang. Aku tidak bertanya apakah dia benar-benar percaya dengan kata-katanya sendiri. Aku juga tidak mencoba mencari arti lain dalam ucapannya. Ini bukan pertama kalinya aku mendengar klien berkata seperti itu, tapi untuk pertama kalinya, ada sesuatu yang terasa berbeda. Aku menarik napas dalam sebelum akhirnya melangkah ke kamar mandi. Air hangat mengalir membasahi tubuhku, seakan mencoba menghapus sisa-sisa kelelahan malam itu. Saat aku keluar dari kamar mandi, Bu Melisa sudah pergi. Yang tersisa di sana hanyalah Risa dan temanku, duduk di sofa dengan wajah lelah namun puas. Aku menghampiri mereka, membiarkan obrolan ringan mengalir tanpa perlu terlalu banyak berpikir. Malam itu belum sepenuhnya berakhir, dan sisa waktu yang ada kami habiskan dengan cara yang paling menyenangkan. Namun, pada akhirnya, bukan kebahagiaan yang menjadi batasnya, melainkan tubuh kami sendiri. Ketika matahari mulai menampakkan sinarnya di ufuk timur, perlahan aku menyerah pada rasa lelah yang tak bisa lagi dihindari. Dan dalam keheningan pagi itu, aku terlelap, membiarkan waktu membawa semua rahasia ini pergi bersamanya. Beberapa hari setelah malam itu, aku menjalani hariku seperti biasa. Tidak ada yang berubah. Setidaknya, itulah yang kupikirkan. Tapi ketika kulihat ada beberapa miss call di ponselku, firasatku langsung bekerja. Bu Melisa. Aku menghela napas,
lalu menekan tombol panggil balik. "Halo Bu," sapaku santai. Dari seberang sana, terdengar suara lembutnya, kali ini dengan nada yang lebih manja. "Andre, ketemu yuk. Kangen nih." Aku tersenyum tipis. Kangen? Aku tahu pasti apa yang sebenarnya dia rindukan. Aku tidak langsung mengiyakan. Aku memainkan peranku dengan baik, berpura-pura menolak, membuatnya sedikit merajuk. Dan itu berhasil. Setelah beberapa kali dia membujuk dengan nada penuh keinginan, akhirnya aku mengalah. "Oke, kita ketemu di hotel, kamar 69. Jawabku santai. Kebetulan, tamuku sebelumnya baru saja pergi dan aku belum sempat check out. Jadi, daripada membuang waktu, lebih baik memanfaatkan kamar yang masih tersedia. Baru saja kututup telepon, ponselku kembali bergetar. Bu Melisa lagi. Aku mengangkatnya, kali ini tanpa banyak berpikir. "Andre, boleh nggak ajak teman?" Tanyanya, suaranya terdengar penuh harap. Aku mengernyit, tapi hanya sebentar. Aku tahu betul, mungkin malam itu belum cukup baginya. Dan aku juga masih menyisakan energi setelah urusan sebelumnya yang belum benar-benar terselesaikan. Tanpa banyak tanya, aku menjawab ringan. "Boleh Bu." Aku tidak menanyakan siapa temannya. Aku juga tidak peduli. Yang jelas, malam ini akan menjadi malam yang panjang. Sambil menunggu kedatangan Bu Melisa, aku memutuskan untuk sejenak melepas lelah di kamar mandi. Air hangatnya cukup ampuh mengusir rasa capek yang mulai menggerayangi tubuhku. Tak lama berselang, suara bel pintu terdengar. Bu Melisa pasti sudah tiba, pikirku. Segera aku membuka pintu, dan sebelum dia sempat melangkah masuk ke kamar, aku buru-buru kembali ke kamar mandi. "Sebentar ya Bu, aku mandi dulu biar segar dan wangi." "Santai saja, anggap rumah ini rumah sendiri, hihihi," kataku sambil melangkah cepat menuju kamar mandi, berharap dia tidak sabar dan mengikutiku. Namun, entah kenapa, dia tidak juga menyusulku. Setelah itu, aku kembali ke kamar dengan semangat, siap untuk bersenang-senang dengan Bu Melisa. "Aku sudah siap," teriakku, sambil melompat kegirangan. Namun, begitu aku melihat ke tempat tidur, aku terkejut. Yang ada di sana bukan Bu Melisa, melainkan Mbak Sarah, adiknya. Aku langsung panik dan berpikir untuk mundur, tetapi sudah terlambat. "Andre, nggak usah kemana-mana. Aku sudah lama membayangkan kamu sejak Mbak Melisa bercerita tentangmu kemarin. Kebetulan, waktu aku tanya-tanya, Mbak Melisa malah ngajak aku langsung untuk membuktikan semuanya." Bisiknya pelan, membuatku terdiam dan tak bisa berbuat apa-apa lagi. Oke, tapi mana Bu Melisa?" tanyaku, masih mencoba mencari kepastian. "Sebentar lagi dia datang. Aku disuruh tunggu di lobi, tapi aku pikir lebih baik langsung saja, biar bisa ngobrol sama kamu dulu sambil menunggu kedatangannya. Ternyata aku malah dapat lebih dari yang aku harapkan. Hihihi." Jawabnya dengan tawa ringan. "Kalian bersaudara memang aneh. Ini sih jebakan namanya. Hihihi," godaku sambil merasa kebingungan. "Tapi Andre nggak marah kan?" tanya Mbak Sarah. Matanya menatapku tajam, penuh rasa ingin tahu. Aku hanya menjawab dengan langsung memulai, dan Mbak Sarah pun tak perlu waktu lama untuk merespon. Seperti yang sudah aku duga. Namun, ada hal yang sama sekali tak aku perkirakan. Ternyata, Mbak Sarah jauh lebih mahir daripada Bu Melisa, membuatku terkejut dengan kecepatan kami menuju puncak, bahkan lebih cepat dari yang aku bayangkan. Hal itu membuatku terhanyut dalam momen itu, dan tanpa kusadari, semuanya berlangsung lebih cepat dari yang seharusnya. Sesuatu yang tak pernah aku alami saat bersama Bu Melisa, yang selalu membuatku bisa bertahan lebih lama. Sebenarnya, aku tidak ingin semuanya berakhir begitu cepat, apalagi karena perjalanan masih panjang. Bu Melisa masih akan datang sebentar lagi, dan jika aku sudah kelelahan duluan, tentu saja energiku akan terkuras habis dan aku akan cepat merasa lelah sebelum perjalanan ini benar-benar selesai. Namun, meskipun aku sadar itu, semua rencana yang aku buat pun terbalik. Apa yang terjadi dengan Mbak Sarah terasa terlalu berharga untuk aku lewatkan begitu saja.
Setelah beberapa saat terdiam, aku akhirnya berkata, "Mbak Sarah hebat." Dia hanya tersenyum ringan, sambil membelai rambutku. Kamu juga hebat, Andre. Jawabnya dengan nada santai. Seandainya aku sudah mengenalmu sejak dulu dan tahu kamu seperti ini. Lanjut Mbak Sarah. Tentu saja aku sudah memintanya sejak lama. Aku tersenyum dan bertanya, "Tapi ini juga belum terlambat kan, Mbak?" Dia terkekeh pelan. Ya sih, tapi penantiannya cukup lama. Hihihi. "Penantian?" tanyaku, bingung. Iya, Jawabnya. wanita mana yang gak mau dibuat senang seperti ini? Tak lama setelah itu, Bu Melisa pun tiba. Ketika aku keluar dari kamar mandi, Mbak Sarah sudah membuka pintu untuk menyambut kakaknya. Sorry, aku telat. Sapanya, dengan nada ringan. "Nggak apa-apa kok," jawabku sambil tersenyum. Bahkan, rasanya justru lebih baik seperti ini, agar aku bisa menikmati waktu lebih lama bersama Mbak Sarah, pikirku dalam hati. Tanpa perlu diminta, Bu Melisa langsung mempersiapkan diri. Belum terlalu terlambat kan? Tanyanya sambil menghampiriku, dan kali ini, aku sudah merasa lebih santai. Tidak ada lagi rasa canggung seperti pertama kali aku bertemu dengan Bu Melisa. Aku sudah terbiasa dengan kehadirannya, seolah semuanya mengalir begitu saja. Hari itu benar-benar terasa seperti durian runtuh bagiku. Aku tidak hanya mendapatkan momen bersama Bu Melisa, tetapi juga kesempatan yang tak terduga dengan Mbak Sarah. Berkali-kali Mbak Sarah memujiku, dan berkali-kali pula ia mengungkapkan kekaguman serta keterkejutannya atas apa yang kualami bersamanya. Seperti mimpi saja. Katanya, seolah masih tak percaya. Kalau tidak mengalaminya sendiri, aku pasti tidak akan percaya. Bu Melisa hanya tersenyum mendengar celoteh adiknya, seakan mengiyakan semua yang dikatakannya. Kami melanjutkan 2 babak lagi, hingga akhirnya Bu Melisa berpamitan dan pulang. Tinggallah aku dan Mbak Sarah yang memilih untuk menghabiskan malam di hotel itu. Aku sama sekali tidak keberatan menemani Mbak Sarah sampai pagi. Malam itu kami lewati dengan penuh kegembiraan, menikmati setiap detik yang ada, seakan waktu berjalan begitu cepat tanpa terasa. Sisa malam itu menjadi kenangan yang tak terlupakan, dipenuhi tawa dan kebahagiaan. Tak terhitung lagi berapa kali kami melewatinya, hingga menjelang pagi. Setiap momen terasa begitu intens, seolah kami terhanyut dalam kebersamaan yang tak ingin berakhir. Keinginan Mbak Sarah sungguh luar biasa, tak terbendung. Dia jelas tak ingin menyia-nyiakan kesempatan yang datang hanya sekali seumur hidup. Dia memintanya lagi dan lagi, dan ketika aku ragu atau mencoba menolaknya, dia malah yang melakukannya sendiri, seakan tak ada batasan bagi keinginannya. Begitu kuat dorongan yang dia rasakan, seolah segala yang terjadi malam itu adalah sesuatu yang harus dijalani sepenuhnya. Keesokan harinya, setelah melalui sebuah babak yang tidak akan mudah dilupakan, aku terbangun dengan perasaan campur aduk. Matahari sudah cukup tinggi, dan setelah menyiapkan diri, kami pun memutuskan untuk check out. Namun, sebelum aku sempat mengucapkan selamat tinggal, dia memintaku untuk mampir ke rumahnya. Rumah yang juga merupakan milik Bu Melisa, karena dia memang tinggal bersama kakaknya itu. Aku sedikit ragu. Ada rasa segan yang mengganjal dalam dada. Bagaimana jika aku bertemu dengan Pak Bos? Aku tahu betul bahwa hari ini dia dijadwalkan kembali dari luar negeri. Dan pertemuan yang tidak direncanakan bisa berujung pada masalah yang tidak diinginkan. Namun, Mbak Sarah dengan segala cara meyakinkan, bahkan memaksaku, bahwa Pak Bos pasti belum pulang. Segala kekhawatiranku akhirnya sirna, setidaknya untuk saat itu. Dan benar saja, sejak hari itu, aku merasa seolah dunia berpihak padaku. Bu Melisa dan Mbak Sarah tak henti-hentinya memanjakanku. Keberadaan mereka seakan menjadi pelabuhan yang tenang dalam kegelisahanku. Tapi, meski begitu, ada satu pertanyaan yang terus berputar dalam benakku. Sampai kapan semua ini akan bertahan? Dan yang lebih membebani pikiranku, apakah aku akan tetap aman dari Pak Bos? Hanya waktu yang bisa memberi jawabannya.